Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come and strip that down for me. I'm on my way. Girl, come and strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jajah komunitas. Kuliah nggak prioritas, Dra. Buset, nyebut Pram, nyebut. Kuliah itu prioritas. Para pakar akademisi sepakat kalau kuliah itu nggak cuma memperdalam ilmu pengetahuan, tapi juga mengembangkan kemampuan berpikir praktis, kritis, analitis, dan kreatif untuk menyelesaikan masalah dan berinovasi. Sehingga anak didiknya berpeluang mendapatkan pekerjaan lebih baik atau bahkan membuat lapangan kerja dan bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan keluarga dan orang sekitarnya. Wih, keren. Nah, lu ngomong dah tuh sama pejabat Mendikbudristek yang terhormat. Dia bilang katanya kuliah itu kebutuhan tersier. Tapi kan bener ya, wajib belajar kita cuma sampai SMA ya? Iya, kalau konteksnya Doi lagi ngomong di seminar teknis tentang jenjang pendidikan yang isinya para pejabat. Tapi kalau ngomongnya saat mahasiswa kita teriak-teriak biaya kuliah naik ratusan %, gak etis lah. Ih, sadis ya. Tapi Mas Menteri kan bilang kalau UKT itu selalu diterapkan tarif berjenjang bergantung pada perekonomian keluarga mahasiswa. Jadi, mahasiswa yang punya keluarga lebih mampu, mereka bayar lebih banyak, dan yang gak mampu bayar lebih sedikit. Tapi pada kenyataannya, Zra, banyak banget tuh mahasiswa kurang mampu yang terdampak. Bahkan nih di Unri ada 50 mahasiswa baru yang mengundurkan diri dari kampus. Waduh, kalau gini gimana Indonesia mau punya lulusan S2 S3 yang banyak? Gimana mau jadi Indonesia emas 2045? Makanya selama pejabatnya masih mikir kuliah gak prioritas mah, halulah Indonesia emas 2045. Oh iya ya, paham gua. Tersier. Halo Sobat Metronom, kembali lagi di program podcast kali ini yaitu Ngopi, ngobrol perkuliahan dan inspirasi bareng aku Rizal yang bakal nemenin kalian dalam 45 menit ke depan. Tentunya dalam program ini kita tuh bakal ada suatu tema yang pasti seru banget buat dibahas, yaitu kita bakal ngebahas soal kuliah tersier nih. Nah, dalam pembahasan ini tuh kita bakal ngejelasin atau bakal berdiskusi bareng gitu ya tentang soal yang sempet kemarin tuh pernah ramai banget kalau misalkan ternyata kuliah itu katanya adalah kebutuhan tersier gitu teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan dalam diskusi ini tuh aku tentu aja nggak akan sendirian. Tapi aku bakal ditemenin sama narasumber yang keren banget, yaitu mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes. Please welcome Teh Dea Ananda. Halo
Halo Kak Riza. Halo Teh Dea, gimana nih kabarnya Teh Dea? Lagi sibuk apa sih sekarang Teh Dea? Kabarku alhamdulillah lagi baik banget sih akhir-akhir ini. Mungkin karena UAS sudah beres juga ya, Iya. jadi aku lebih free gitu. Mungkin kalau kesibukan sih apa ya akhir-akhir ini? Mungkin ada beberapa kepanitiaan, jadi aku lagi sibuk prokeran aja sih Kang, mau di luar kampus ataupun di dalam kampus. Jadi paling rapat dia sesekali aja gitu. Kalau boleh tahu nih sebelum kita lanjut ke pembahasan topiknya ini Teh Dea, mungkin teman-teman di Metro semua ini belum tahu nih Teh Dea itu ternyata kuliahnya di mana sih gitu kan? Mungkin aku udah pernah spill tadi ya, cuman mungkin mau lebih lengkapnya nih Sobat Metronom tuh mau lebih lengkap soal Teh Dea tuh gimana gitu kan? Kampusnya dari mana, masuknya itu lewat jalur apa gitu, boleh nih Teh Dea di spill dong atau diceritain gitu Teh Dea. Boleh, terima kasih ya Kang Ijal. Sebelumnya halo Sobat Metronom, nama aku Dea Ananda Fitri, aku berasal dari Poltekkes Kemenkes Bandung nih ya. Untuk jurusan sendiri aku berada di program studi Sarjana Terapan Gizi nih Kang. Tadi ya Kang sempat nanya ini ya, gimana sih cara aku masuk ke Poltekkes ini sendiri? Betul Nah, ya. buat cara masuknya tuh sebenarnya ada beberapa cara ya. Yang pertama tuh ada melalui jalur rapor atau PMDP nih kalau disebutnya ya di Poltekkes tuh. Yang kedua ada ujian bersama atau SIMAMA. Yang terakhir ada ujian mandiri. Nah, sebelumnya aku izin backstory sedikit mungkin ya. Boleh Teh Dea. Jadi sebelumnya nih, sebelum aku masuk Poltekkes aku sempat ditolak dulu nih Kang sekali lewat jalur PMDP itu sendiri. Jadi ya sedikit sakit hati sih, cuman ya udahlah ya, aku tetap no hard feelings gitu, aku nyobain lagi di jalur yang lain yaitu Tetap jalur semangat SIMAMA. gitu, Teh Dea. Iya betul banget nih. Nah di jalur SIMAMA ini sendiri karena sistemnya sih kayak SBM kali ya Kang, kalau di tahun iya, kita. betul. Jadi emang sistem ujiannya bareng-bareng gitu sih, dan emang alhamdulillahnya soalnya sih nggak terlalu jauh dan emang mirip-mirip sih sama soal SBM, jadi aku nggak terlalu kesulitan kali ya karena udah terbiasa dengan soal SBM itu sendiri, dan alhamdulillah aku juga masuk melalui jalur SIMAMA itu sendiri Kang. Oh gitu. Nah kalau boleh tahu nih Teh Dea, kenapa sih Teh Dea tuh milih Poltekkes Kemenkes sebagai tempat Teh Dea untuk menambah ilmu atau menimba ilmu nih? Kenapa nggak ke kampus-kampus lain gitu Teh Dea? Boleh tahu dong diceritain kenapa sih akhirnya memilih Poltekkes Kemenkes nih? Untuk kenapa ya aku mau di Poltekkes ini, mungkin teman-teman juga tahu ya, banyak kampus lain yang mungkin dengan nama yang bagus, akreditasi yang lebih bagus juga mungkin ya, menyediakan jurusan gizi ini sendiri. Namun kenapa sih aku tetap mau nih di Poltekkes walaupun udah pernah ditolak sekali nih ya Kang ya. Jadi buat ada backstory-nya sih sebenarnya. Jadi kan aku tuh dari kelas 12 emang udah sedikit tertarik dengan jurusan kesehatan ini sendiri nih Kang. Sebelum ke gizi ini sebenarnya aku ingin masuk ke dokteran. Cuman mungkin emang rezekinya bukan di sana ya. Tapi Iya. aku tetap kayak aku pengen nih di kesehatan, mungkin karena emang sesuai dengan keinginan dan passion aku sendiri sih Kang. Jadi aku mulai ngelis nih kampus-kampus mana aja yang ada jurusan gizinya dan plus minusnya ini apa. Nah setelah aku cari-cari ternyata Poltekkes ini sendiri cocok sama passion aku dan yang berbasis kesehatan itu sendiri, karena emangnya gizi ini nggak selalu tentang kesehatan ya teman-teman, ada juga gizi olahraga, ada gizi yang berkaitan dengan pangan, dan ada juga gizi industri nih buat teman-teman yang belum tahu. Nah karena memang aku dari awal ingin ke kesehatan, jadi aku memutuskan untuk masuk ke Poltekkes ini sendiri. Nah Poltekkes ini sendiri juga mungkin memiliki beberapa kelebihan ya menurut aku. Mungkin apa ya kelebihannya yang paling aku rasain? Kayaknya sih mungkin dari biaya sih ya Kang. Aku merasa sangat terbantu sih. Lebih ringan gitu ya Teh Lebih Dea? ringan. Soalnya mungkin di beberapa kampus lain tiap mau praktik tuh ada uangnya, dimintain uang lain lagi gitu. Tapi kalau di kampus aku sih kebetulan enggak ya, kita nggak dimintain biaya lain. Jadi dengan UKT segitu itu tuh udah semuanya. Jadi mau uang praktek, mau ada apapun tuh udah gitu. Jadi kayak misalnya nih aku ada praktek masak nih Kang. Nah buat praktek masak ini sendiri aku nggak perlu ngeluarin uang sepeser pun. Jadi kita udah dibayarin sama kampus buat beli bahan-bahannya, buat beli apapun lah alat-alat yang, dan itu tuh udah disediain banget sih sama kampus. Oh ya mungkin memang beberapa kampus lain tuh biasanya kalau ada kayak praktek dan sebagainya itu memang harus kayak dari uang pribadi lagi gitu yang ngeluarin lagi. Iya. Tapi kalau di Poltekkes ini memang uang UKT yang diberikan segitu memang udah mencakup semuanya Iya, berarti sudah ya. mencakup semuanya sih. Dan jadi alhamdulillah sih berasa teringani sedikit gitu. Nah tadi Teh Dea tuh sempat nyinggung soal masak gitu ya. Padahal kan jurusannya dari gizi gitu ya. Iya. Setahu kan kalau masak tuh biasanya dari tata boga gitu ya, atau mungkin dari pariwisata perhotelan gitu ya. Nah kalau boleh tahu
di kuliah gizi itu sebenarnya ngapain aja sih Teh Dea? Aku izin cerita sedikit kali ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini identik dengan kalau misalnya dengar kata gizi, oh kamu berarti di kampus masak doang ya. Enggak, salah banget teman-teman. Kita tuh enggak masak doang. Jadi banyak yang kita pelajari juga. Nah, kita tuh bisa menilai status gizi teman-teman sendiri nih. Jadi ada mata kuliah yang namanya penilaian status gizi. Nah, di situ kita bisa menilai status gizi dari anak bayi hingga dewasa hingga lansia gitu. Gitu ya. Terus ntar kita juga ada banyak sih mata kuliah lain yang emang untuk menunjang ya tujuannya gitu, menunjang dari kuliah ini sendiri gitu. Lalu apalagi ya mata kuliah yang menurut aku menarik kayaknya, oh iya ada kimia pangan, ilmu pangan. Nah kita tuh apa gimana ya, Itu beda sama kayak kimia biasa atau gimana tadi ya? ya beda, sedikit beda sih kayaknya Kang, soalnya kan kita emang fokusnya ke pangan ya Kang, jadi Oh, kita emang mempelajari reaksi kimia sendiri di dalam pangan itu. Jadi lebih ke kayak kandungan dalam misalkan makanan itu apa atau gimana betul, tuh Dea? betul. Oh, kandungan Kurang gitu lebih ya. kayak gitu. Jadi ntar kita ada ujiannya kayak menentukan kadar karbohidrat gitu-gitu Kang. Terus ada juga menilai kualitas minyak. Aku ingat banget ada praktik itu dan lumayan. Diukur itu juga ya minyak juga. Iya, jadi sebenarnya lebih ke kualitas sih Kang. Jadi kalau misalnya dari merek ini tuh bagus, kalau ini kurang, kalau ini ya jelek gitu. Oh, jadi memang Gimana? dalam sebuah minyak juga dalam minyak tuh beda-beda gitu kandungannya tuh minyaknya teh. Betul. Jadi kan ada istilah kayak disaring lagi gitu loh Kang si minyaknya itu sendiri. Nah, ada penyaringan yang bagus dan ada yang kurang. Jadi iya. kayak misalnya nih teman-teman kalau misalnya ngegoreng tuh kan suka beberapa kali dipakai ya minyaknya. betul, Dan betul. itu sebenarnya kurang baik Kang buat buat kita tuh, buat tubuh kita tuh kurang baik. Oh, jadi memang sebenarnya minyak tuh bagusnya tuh mungkin cuman kayak sekali doang atau gimana tadi Dea? Sekali juga sih enggak, mungkin kayak 2 sampai 3 kali maksimal sih kan, tergantung kita memasak apanya. Dan lebih baik sih teman-teman kurangi minyak ya. Teman-teman konsumsi minyak ini juga lumayan sering ya. Iya, betul. Kan memang orang Indonesia tuh memang suka banyak gitu ya kayak makan-makan gorengan gitu ya. Ya, Dan memang betul. dari apa namanya? Ilmu gizi ini ya, program gizi ini, prodi studi gizi ini memang kayak membahas hal-hal seperti itu ya tadi ya. Jadi Ya, memang kurang lebih ngebahas seperti itu. tentang gizi yang mungkin makanan yang baik buat dikonsumsi gitu ya. Ya, terus kita juga mungkin teman-teman kalau misalnya dirawat nih di rumah sakit nih ya kan suka dikasih makanan Iya, nih. betul. Nah, betul itu emang Walaupun agak pahit dikit mungkin makanannya hambar tapi gitu ya. kan namanya juga lagi sakit ya kan Oh, ya. iya. Jadi kerasanya pahit. Sebenarnya sih nggak selalu pahit makanan yang dibikin ahli gizi sendiri. Jadi Tetap nah, ada rasa gitu iya, ya. betul. Cuman mungkin kayaknya lagi sakit aja nih Oh, iya. pasiennya gitu. Nah, buat itu sendiri kita yang ngerancang. Jadi yang masaknya itu bukan ahli gizi. Jadi kita tuh cuman merancang menunya, tapi kita emang perlu mempunyai kompetensi untuk memasak itu sendiri. Oh, jadi kayak mungkin komposisinya gitu ya ditentuin gitu ya. Mungkin Iya. kayak ini tuh harus berapa gram mungkin gitu ya betul, tadi ya. betul. Jadi sesuai kebutuhan. Nah, sebelum kita nentuin tuh kita harus gimana ya, menentukan berapa kebutuhan. Jadi misalnya Akang lagi sakit nih, sakit tipes di rumah sakit. Nah, karena Akang tipes berarti Akang demam kan. Iya, Nah, betul. Akang tuh kalau misalnya dari diagnosis gizi sendiri mungkin Akang akan mengalami kesulitan menelan. Jadi dari ahli gizi sendiri Akang tuh akan diberikan makanan berbentuk lunak gitu sih Kang. Gitu. Oke, nah teman-teman metronom semua, itu tadi adalah perkenalan yang singkat dari Teh Dea Ananda, maaf. Dari Teh Dea Ananda tentang perkenalannya gitu ya. Nah, tapi sobat-sobat metronom mungkin ada yang tertarik untuk masuk ke Poltekkes Kemenkes Ilmu Gizi, tentunya mungkin bisa langsung aja masuk, mungkin banyak jalur juga tadi ya. Nah, untuk selanjutnya kita tuh bakal ngebahas tentang soal perkuliahan yang bakal kita lalui selanjutnya tuh bakal gimana gitu ya, kayak berdiskusi bareng soal soal kuliah tentang kebutuhan tersebut. Jadi stay tune terus di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jajak komunitas.
Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jajah komunitas. Halo Metronome, kembali lagi bersama aku Rizal. Nah kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang perkuliahan yang kemarin tuh sempat ramai banget dibicarakan ya. Tentunya dalam program Ngopi, Ngobrol Perkuliahan dan Inspirasi. Nah kali ini langsung aja kita ke pembahasan topiknya ya, tentang bagaimana sih tanggapan dari Teh Dea nih kalau melihat bahwa banyaknya tuh pemberitaan tentang perkuliahan ini yang mengatakan bahwa UKT itu sekarang lagi naiknya tinggi banget gitu. Terus juga ada solusi nih dari pemerintah kalau misalkan mahasiswa tuh jadi student loan gitu. Gimana nih Teh Dia tanggapan melihat hal tersebut gitu? Kalau dari saya pribadi sih ya, saya sangat menyayangkan dengan kebijakan kenaikan UKT ini sendiri ya. Walaupun mungkin ada hal baiknya ya dengan kenaikan UKT ini sendiri, namun mungkin ada beberapa pihak yang akan merasa terbebani ya dengan kenaikan UKT ini sendiri. Walaupun ya kayak yang kita tahu di beberapa kampus negeri UKT itu ada golongannya ya, cuman tetap aja kalau misalnya naik tuh mungkin agak sulit sih ya Kang, jadi terbebani. Dan untuk solusinya tadi student loan, saya sendiri sih kurang suka dan menyayangkan ya dengan adanya solusi student loan ini. Nah, student loan ini sendiri kayak istilahnya kayak kredit ya, ntar kalau misalnya kita udah lulus kita bayar lagi nih Kak ke kampus. Nah, mungkin ini tuh lebih familiar kalau misalnya di kampus-kampus luar negeri sih Kang, biasanya ya. Jadi kalau misalnya saya sih agak menyayangkan, soalnya kalau dari cari kerja sendiri di Indonesia ini sulit banget sih Kang. Jadi walaupun kita menggunakan sistem student loan itu sendiri, belum tentu kita dapat membayarnya ntar di akhir Kang. Dengan ya susah lah ya cari kerja, mungkin apalagi nyari tempat magang aja udah susah, belum lagi entar kerja ya. Jadi memang dari kenaikan UKT yang sangat tinggi ini tentunya bakal memberatkan si mahasiswa tersebut ya. Apalagi Betul. mungkin dari mereka tuh kan kebanyakan tuh banyak juga ya Teh Dea soal tentang mereka tuh udah mengajukan tentang kesanggupan mereka untuk bayar tuh sebenarnya di golongan berapa, mungkin apakah di 1 atau 2, tapi seakan-akan bahwa itu tuh nggak ada gunanya gitu, karena ketika mereka udah masuk program ada juga tuh yang tetap dapat golongan yang tinggi, golongan 4 Betul. gitu, sehingga itu tuh memberatkan banget gitu ya Teh Dea ya. Ya betul banget sih Kang. Itu aku sih sebenarnya sangat menyayangkan dengan kadang ada beberapa orang yang harusnya lebih dapat keuntungan buat bayar UKT yang lebih rendah, tapi malah salah sasaran nih Kang. Jadi Iya, yang betul betul, kelihatannya lebih mampu ya, dari kita ngeliat lah biasanya ada teman-teman mungkin yang dari segi materinya lebih, tapi dia dapat golongan UKT yang lebih rendah. Sedangkan teman-teman yang kurang mampu mungkin ya Kang dapat golongan UKT tinggi kan. Aduh, saya sendiri sangat menyayangkan sih dengan hal itu. Harusnya kan bisa dilakukan secara merata gitu ya golongan UKT itu sendiri. Tapi kalau misalkan soal tentang golongan UKT yang memang pada saat itu tuh nggak merata gitu tadi ya, memang ada beberapa yang salah, kayak misalkan harusnya dia tuh dapat UKT-nya tuh yang golongan tinggi tapi dia dapat yang rendah, terus ada yang kebalikannya yang harusnya dapat rendah tapi yang tinggi tuh, itu sebenarnya tuh memang dari kebijakan pemerintah yang memang kurang dalam melihat kondisi si mahasiswa tersebut, atau sebenarnya ada hal lain sih sebenarnya di pemerintah kayak gitu tuh. Mungkin bisa jadi salah satu faktornya itu ya, tapi bisa jadi juga dari faktor internal kampus itu sendiri nih, karena emang yang menentukan UKT kan berdasarkan kampus Dari kampus sendiri gitu ya. masing-masing ya. Oh iya. Ya, jadi walaupun ntar Kemendikbud punya kebijakan baru kalau misalnya UKT-nya bakal dinaikin, kampusnya sendiri tuh bisa menentukan gimana nih mau dinaikin atau enggak. Nah, buat kalau golongan itu sendiri kan kita kalau misalnya daftar kampus harus ada slip gaji orang tua ya. Oh iya, bentuk Nah, dimasukin betul. gitu Nah, ya. Iya. jadi golongan UKT itu sendiri berdasarkan slip gaji. Namun mungkin ada beberapa kesalahan dari pihak kamu sendiri. Jadi yang harusnya dapat iya, golongan betul. rendah malah menjadi tinggi, atau mungkin sebaliknya. Jadi mungkin dari kampus sendiri memang kurang melihat gitu ya, maksudnya kurang melihat bahwa oh yang itu sebenarnya harusnya bukan segini nih golongannya gitu ya tadi ya. Kalau misalkan dari tadi sendiri ini kan dari Poltekkes Kemenkes gitu ya. Nah kalau dari Poltekkes sendiri untuk penentuan dari golongan UKT itu gimana sih tadi ya? Apakah memang sudah sesuai atau sebenarnya sama aja gitu? Ada beberapa yang kurang sesuai gitu tadi ya. Kalau menurut saya sih udah cukup sesuai ya. Dan lagi pula di Poltekkes ini sendiri tuh kita nggak ada golongan-golongan gitu Kang. Oh Jadi gitu. jadi kita dipukul sama rata semua, UKT-nya mau nggak ada golongan rendah, golongan tinggi, jadi emang setara segitu. Namun kalau misalnya ada beberapa teman yang kesulitan dan memiliki
masalah ekonomi, dia tuh bisa mengajukan banding atau mungkin ada Oh, beasiswa juga iya, dari Poltekkesnya sendiri, dari jurusan sendiri, ya, dan itu tuh bisa meringankan gitu. Kebetulan ada seseorang yang aku kenal lah ya, ya. mungkin dari faktor ekonomi dia kurang mampu, lalu dia kayak ngomong ke dosen PA, gimana nih Bu, saya ada kesulitan gini gini Hmm. gini, dan ya emang diberi solusi buat pengurangan biaya UKT itu sendiri Tapi sih. nanti untuk kayak pengurangan peringanan itu memang bakal sesuai dengan yang disanggupi oleh mahasiswa tersebut atau sebenarnya tuh tergantung dari kampus lagi kira-kira kampus tuh mampunya untuk mengurangi segitu tuh atau memang bisa gitu untuk tetap dikurangi sesuai dengan kesanggupan mahasiswa tersebut gitu. Kalau sedari yang saya tahu ya, ini Hmm. mungkin saya nggak tahu pastinya gimana, cuman kalau dari kasus teman saya Hmm. dikuranginnya emang sesuai dari kampus. Kalau dari kampus bisanya dikuranginnya segini gitu, misalnya dari Oh, ya. harusnya sekian juta dikurangi jadi setengahnya gitu. Oh, jadi memang sehingga mahasiswa tersebut bisa sesuai gitu ya dengan Iya kesanggupannya. betul. Mahal nggak sih di kuliah gizi itu kira-kira tadi ya? Gimana ya kan, saya termasuk kampus di bawah naungan Kementerian Iya. Kesehatan. Kalau menurut saya sih dengan UKT yang boleh disebutin nggak nih Kang nominalnya? Mungkin rata-rata aja boleh mungkin ya. Boleh kali ya, mungkin di sekitaran 6 juta ya Iya. Kang. 6 juta udah masuk uang praktik, jadi kan kita nggak perlu bayar nih Oh waktu ya. praktik. Menurut saya sih itu udah cukup banget, soalnya merasa apa ya, lebih dimudahkan gitu loh. Soalnya kan kalau teman-teman lain kadang ada yang praktik harus bayar, Ya harus betul ini, harus betul. itu. Kalau saya sih 6 juta tuh udah all in Kang. Bahkan Jadi kalau saya nggak satu dari kampus lain yang kalau misalkan kesehatan nih memang harganya juga cukup mahal gitu ya. Ada betul. kayak yang bisa sampai puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Jadi memang alhamdulillahnya dari Poltekkes ini memang nggak terlalu mahal banget gitu ya. Jadi sehingga memang apa ya mahasiswa juga nggak terlalu keberatan Iya gitu betul terhadap betul. tersebut gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan buat UKT yang kenaikan tinggi sendiri langsung drastis memang TDS ini memang nggak setuju ya seperti itu. Tuh nggak setuju sih, soalnya kan ya kita kan nggak tahu ya gimana Iya betul. keadaan ekonomi orang lain. Mungkin ya ada yang lagi bagus bagus, kalau misalnya lagi sulit sulit gitu kan, jadi ya pasti akan membebani beberapa pihak sih Kang gitu. Ya. Kalau misalkan soal pemerintahan selanjutnya nih, ada yang mengatakan bahwa kuliah ini termasuk kebutuhan tersier gitu tadi ya. Nah, kalau dari Teh Dea sendiri, pendapat Teh Dea mengenai pernyataan seperti itu seperti apa gitu? Apakah Teh Dea memang setuju dengan hal tersebut atau sebenarnya tuh hal ini tuh nggak benar gitu? Harusnya kayak kuliah itu memang bukan kebutuhan tersier tapi mungkin primer gitu, utama gitu. Kalau dari Teh Dea sendiri itu kayak gimana sih? Kalau dari saya sendiri sih kurang setuju sih ya Kang, soalnya menurut saya sih tipe orang yang menganggap pendidikan itu sangat penting ya Ya. Kang. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya emang ada, gimana ya, emang ada kesempatan lebih baik coba gitu Kang buat kuliah. Mungkin emang pasti ada beberapa kendala ya bagi teman-teman yang lain, mungkin dari biaya, mungkin dari orang tua atau gimana, tapi saya kurang setuju dengan statement kalau misalnya kuliah ini termasuk kebutuhan tersier. Oh gitu ya, berarti walaupun misalkan sejauh yang saya tahu gitu, memang dari pemerintah tuh katanya kalau misalkan wajib belajar itu kan cuman sampai Iya bener. SMA atau SMK 12 tahun gitu. Nah, tapi untuk kuliah sendiri memang sebenarnya kalau dibilang kebutuhan saya tuh kurang tepat gitu berarti ya tadi ya, atau seperti apa? Aku sih merasanya kurang tepat Oh, kurang ya. tepat ya. Jadi aku lebih baik gimana ya, kan mungkin ada beberapa cara lainnya teman-teman, mungkin dari beasiswa ataupun dari eh, apa ya kami nyebutnya, mungkin kebanyak lah jalan-jalan lain Iya ya betul. buat kuliah ini sendiri. Jadi sebisa mungkin untuk saya, kalau kalau misalnya ada kesempatan dan bisa, mending kuliah sih Kang, karena jujur kerasa sih perbedaannya ya. Karena dari kita sendiri yang ada di negara Indonesia tersebut memang kalau misalkan kita nggak kuliah itu memang lebih sulit ya dapat pekerjaan Betul, gitu ya. jadi saya sangat menyayangkan hal itu juga sih. Karena persaingan yang ketat Betul juga gitu betul ya. betul betul. Jadi memang kayak kuliah ini menjadi suatu hal yang penting gitu ya buat kita apa namanya meraih selain pendidikan yang lebih tinggi dan juga untuk membuka mindset kita yang lebih luas, tapi juga ini juga bisa membantu untuk kita apa karir ke depannya gitu tadi Iya, ya, betul mendapat ya. peluang lebih besar mungkin ya Kang Iya. ya. Baik kan banyak banget ya syarat-syaratnya saat ini ya Iya untuk betul. pekerjaan tuh ya benar-benar banyak banget gitu. Jadi memang hal ini tuh memang penting gitu ya tadi ya. Iya, menurut saya itu sangat penting sih, dan kalau emang bisa mending ya coba deh kuliah gitu kan. Nah, kalau misalkan dari TDS sendiri nih, kalau kita lihat dari sistem pendidikan Indonesia yang seperti ini gitu ya, kayak ada UKT yang naik gitu ya, terus juga ada yang apa namanya
sampai-sampai kayak ada tadi tentang student loan gitu ya. Hmm. Terus juga ada tentang kuliah itu sebagai kebutuhan tersier. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan pendidikan yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri tuh, kalau dari Teh Dia sendiri melihat tersebut tuh perbedaan yang paling signifikan atau yang terlihat tuh apa sih gitu Teh Dia? Apa ya, mungkin dari tenaga pengajar kali ya Kang Mm-mm. ya. Tenaga pengajarnya gimana ya, kalau di Indonesia kan mungkin rasanya gimana ya, kadang kita belajar tuh malah kita yang harus cari sumber sendiri Oh kan. iya, Ya iya. bener, mungkin aku Betul, juga betul. ngerasain ya, Iya. ada beberapa tenaga pengajar yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya di luar negeri, sepengetahuan saya nih ya Kang, kita tetap bisa belajar dari luar, namun sang tenaga pengajar ini sendiri memiliki kewajiban untuk eh, memberi Mm. si materi itu sendiri gitu Kang. Terus apa lagi ya, mungkin dari SDM-nya juga kali ya, dari Oh ya. kita-kitanya gitu kan, yang kerasa beda banget. Kadang ada beberapa temen yang ngerasa, ih gue tuh harus banget nih belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang lain kayak, ah ya udahlah yang penting gue lulus aja nih di matkul Mm-mm. ini gitu kan. Apalagi ya yang beda. Lagian soal kalau nggak salah untuk menaikkan SDM itu memang dibutuhkan pendidikan yang tinggi ya tadi Betul ya. Dan betul. salah satunya adalah melalui perkuliahan kebutuhannya. Mm. Jadi Dan gimana? oleh Boleh? oleh karena itu juga kenapa Ya, saya nggak setuju nih ya. kenapa kuliah ini disebut Kebutuhan kebutuhan tersier, tersier, ya. ya karena hal yang Akang bilang tadi. Oh, jadi untuk kayak menaikkan SDM kita juga menjadi lebih Hmm, baik ya. Apalagi kan kalau kita lihat juga memang dari kampus luar tapi luar negeri juga itu dilihat juga bahwa mereka tuh menjadi negara yang maju karena SDM-nya juga meningkat gitu ya betul tadi ya. betul. Tapi itu ngaruh sama dengan persaingan yang ada di negara tersebut atau enggak sih sebenarnya? Kalau persaingan sih, kalau menurut saya sih ya, Hmm. kalau mencari kerja di luar negeri itu lebih mudah sih ya Oh Kang, nggak iya. dipersulit. Kalian kan kalau Oh. misalnya kita ada batas umur, apalagi bentar lagi kita mau skripsian, terus Betul betul. wisuda gitu kan. Iya. Sedangkan mencari lowongan kerja untuk fresh graduate ini sangat sulit ya. Iya. Apalagi belum kayak nggak pernah magang, atau misalnya kemampuannya tuh kurang gitu kan. Kan emang ada kualifikasi sendiri ya kalau Ya, misalnya mau nyari betul kerja betul. tuh gimana. Nah, jadi ya sangat disayangkan sih Kang. Jadi kalau misalnya emang mau ada student loan ini sendiri, tapi cari kerja aja susah, gimana nih cara kita bayar student loan-nya ini? Iya Jadi betul. sangat disayangkan, dan menurut saya sih itu kebijakan yang kurang baik ya sih Apalagi Kang. soal pemerintahan ada beberapa kampus yang mungkin ingin menerapkan hal tersebut student loan Mm-mm. ini, tapi ternyata malah mahasiswanya tuh menolak keras gitu. Jadi kayak sempat ada kayak demo dan lain sebagainya gitu ya tadi ya. Kemarin juga saya sempat dengar sih Kang, kalau Mm. berita-berita demo itu. Jadi kayak banyak banget memang isu seperti itu memang sangat sensitif banget gitu ya Betul buat kita Kang. sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan, apalagi buat para calon mahasiswa baru ya. Benar, calon Hmm. mahasiswa baru bisa jadi karena mahasiswa barunya udah denger nih, UKT-nya naik, sedangkan padahal dia tuh pengen gitu kuliah, cuman karena ada keterbatasan biaya dan ada isu-isu UKT ini mau naik, dia malah jadi pesimis, ingin mengundurkan diri, atau kayak ah ya udahlah, mungkin emang saya tuh gak bisa Iya gitu buat betul. kuliah ini. Padahal mungkin itu adalah kesempatan dia gitu ya. Betul, sayang banget sih kalau misalnya ada yang kayak gitu. Dan kalau nggak salah saya dengar ya dan saya ketahui bahwa kalau misalkan kayak kita sudah keterima misalkan di salah satu perguruan tinggi negeri dan ternyata kita tuh menolak untuk mengambil itu tuh memang akan berpengaruh sama sekolah dia sebelumnya gitu. Ada kayak di blacklist itu gitu ya. Kayaknya sih itu mungkin kalau misalnya lewat jalur apa ya, kalau jalur tahun gitu tuh kayak SNM deh Oh, kan. yang jalur Kalau raport iya gitu betul, ya. kalau Heeh. SBM sih setahu saya kalau misalnya nolak Mm-mm. nggak apa-apa, nggak ada sistem Oh blacklist, tapi iya. tergantung kampusnya sendiri sih. Tapi kalau dari SMM sendiri memang pada saat itu kan memang kondisinya itu mereka tuh tidak diberitahu mungkin ya sebelumnya soal UKT itu tiba-tiba naik gitu. Jadi mereka tuh anggapannya bahwa oh UKT-nya mungkin sama aja dan kalaupun naik juga nggak Ya terlalu paling tinggi berapa ya, gitu ya ya. paling berapa gitu ya. Sehingga mungkin agak kaget gitu ya terhadap hal tersebut gitu ya tadi ya. Nah, mungkin dari beberapa kampus juga ada yang kayak mereka tuh apa ya melihat kisaran UKT itu memang tidak diperlihatkan terlebih dahulu nih. Kalau misalnya dari tadi itu sebenarnya kalau misalkan kita kisaran UKT itu sebenarnya bagusnya tuh apakah memang pas mendekati untuk masuk ke perkuliahan atau justru sebenarnya harusnya tuh memang sebelum jauh-jauh hari dari perkuliahan gitu tadi ya. Seharusnya sih kalau saya mending ada transparansi gitu sih Kang. Jadi si mahasiswa baru ini bisa memperkirakan nih Kang, dia mampu nggak ya bayar UKT di jurusan ini, karena kan beberapa jurusan beda-beda ya. Betul. Jadi kalau misalnya saya ingin masuk kedokteran di jurusan di kampus negeri nih, di salah satu kampus negeri, tapi UKT-nya waduh melejit banget nih Kang, tinggi banget. Terus saya merasa aduh kayaknya kurang deh kalau misalnya saya di situ, kayak
kurang mampu deh saya. Jadi oleh karena itu saya mending di jurusan lain sih kalau aku sendiri ya. Jadi mungkin biar mahasiswanya juga bisa membandingkan gitu Betul, ya. bisa ngebandingin. Membandingkan untuk kayak kira-kira yang mereka mampu tuh di mana gitu ya. Terus harusnya juga kalau misalnya udah terlanjur sih bisa ngajuin banding ya Kang Iya, ya. betul-betul. Kalau ajuin banding sendiri semoga diterima sih, soalnya kan Amin. Ya, betul. sangat sulit ya. Karena ini juga menyangkut soal karir juga ya tadi yang sudah Betul. disebutkan, terus juga soal kayak pendidikan yang mungkin bisa meningkatkan SDM juga ya. Jadi memang kalau misalkan banding seperti ini tuh memang sebaiknya memang kalau bisa ya tetap disetujui ya, tapi dengan sesuai dengan memang mahasiswa ini tersebut tuh memang butuh terhadap tersebut. Jangan sampai kayak sebelumnya mungkin kayak UKT-nya tuh kurang tepat lagi gitu ya. Betul. Jadi memang mungkin soal bandingin juga nggak bisa kayak asal gitu ya Iya, tadi ya. betul. Jadi memang dari kampusnya juga harus melihat dan meneliti dengan jelas gitu ya soal tentang gaji dan sebagainya gitu Iya ya. betul. Terus saya juga apa ya? Akang pernah dengar KIPK nggak? Oh KIPK. iya, itu kebetulan memang masih banyak banget ya digunakan ya. Iya, mungkin ada beberapa juga yang salah sasaran kali ya dengan KIP ini sendiri kan mungkin emang ada persyaratannya juga. Iya. Cuman saya pernah dengar sih, pernah baca-baca cerita juga kalau misalnya ada mahasiswa yang mampu tapi mereka dapat si KIP ini KIPK, sendiri. Betul. Sangat menyayangkan sih dengan salah sasaran itu lagi nih Kang. Aduh, udah dari golongan UKT yang salah, dari KIP-nya juga salah kan. Kasihan nih buat teman-teman yang ingin kuliah Iya, tapi iya. ekonominya kurang gitu. Dan setahu saya memang kan kalau misalnya KIPK itu memang kayak kita itu ada apa ya harus mengirimkan bukti tentang Betul. kayak rumah, slip gaji. Tapi kalau misalkan kayak untuk mahasiswa yang mampu itu dapat hal tersebut tuh ada yang sampai kayak foto rumah Iya tetangganya mungkin dan betul, sebagainya ya saya gitu ya. juga pernah dengar sih berita itu, jadi kayak kok bisa gitu ada orang Kurang kayak tepat gini sasaran gitu. gitu ya. Bahkan kalau kita lihat tuh bahkan justru yang dapat KIPK gitu yang nggak tepat sasaran ya di luar mungkin kalau yang tepat sasaran alhamdulillah, tapi kalau misalnya yang tidak tepat sasaran ini mereka justru hidupnya tuh kelihatan kayak mewah gitu nggak sih Teh? Heeh. Betul. Ada sih beberapa orang yang saya lihat lah ada yang kayak gitu ya. Jadi seakan-akan kayak harusnya bukan buat kamu gitu ya. Betul. Tapi itu tuh ngaruh sama kesadaran dari diri pribadi si orang yang dapat itu nggak sih, kayak dia tuh udah tahu gitu dia mampu tapi dia memaksakan dia tetap ingin gitu dapat, harusnya bukankah ada kesadaran gitu ya tadi ya. Iya sih harusnya ada kesadaran dari diri sendiri ya. Kalau misalnya ada gitu teman-teman kita yang harusnya lebih pantas buat ngedapetin si KIP itu sendiri, dapat bantuan itu sendiri. Jadi mungkin buat sobat metronom semua juga ya, soal kalau misalnya sobat metronom mungkin mampu terhadap hal tersebut, misalkan kayak mampu kuliah, sebenarnya tuh jangan sampai mensalahgunakan KIPK gitu ya. Jadi sobat metronom mungkin bisa buat membantu teman-teman metronom yang lain yang mungkin lebih membutuhkan terhadap tersebut gitu ya tadi ya. Betul banget, Kang. Supaya kita semua itu bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, SDM kita juga makin naik gitu ya, dan bahkan mungkin Indonesia pun bisa menjadi lebih maju Iya gitu ya. betul, amin. Amin. Apalagi negara kita negara berkembang ya Betul, sekarang ya. iya betul. Dengan mungkin sumber daya alam kita yang banyak ini, kalau misalkan SDM-nya bagus, jadi sehingga bisa dikelola dengan lebih Iya, baik betul gitu ya. banget sih, Kang, betul banget. Jadi memang perlunya, dan itu perlu dengan pendidikan yang tinggi tentu aja. Nggak bisa kalau misalkan kayak maaf mungkin kayak pendidikannya kayak kurang tinggi tuh mungkin kayak agak kurang aja gitu ya tadi ya. Jadi mungkin dengan pendidikan yang tinggi itu sehingga bisa memajukan Indonesia gitu ya. Nah, kalau dari Tadia sendiri gitu ya, selain beasiswa KIPK gitu ya tadi ya, ada tuh beasiswa yang lain gitu ya, kayak mungkin beasiswa yang swasta gitu ya tadi ya. Nah, itu juga kalau misalkan beasiswa swasta tuh sebenarnya memang diperuntukannya tuh bebas, atau menurut Tadia tuh sebenarnya tuh harus sama orang nggak mampu juga gitu tadi ya? Kalau beasiswa swasta gitu sih setahu saya semua orang bisa ya Oh, mengikuti seleksi tersebut. Jadi rata gitu, semua orang bisa nyoba. Jadi iya. mungkin buat teman-teman yang kurang mampu bisa juga nyobain, tapi kan emang nggak ada batasan ya Iya setahu betul saya. ya. Jadi ya bisalah dicoba buat Ya, semuanya. mungkin tapi kalau misalnya KIPK memang khusus gitu ya, Karena emang ya, khusus kalau memang itu KIPK. juga dari program dari pemerintah supaya membantu mereka yang kurang mampu gitu. Betul. Tapi kan kuota KIPK juga cukup banyak gitu ya tadi ya. Banyak banget dan tersebar bisa hampir seluruh kampus gitu ya, yang memang di bawah naungan Kemendikbud ya kalau nggak salah. Kalau Depok Apoteker sendiri ada KIPK-nya atau nggak sih sebenarnya? Enggak sih setahu saya, kalau nggak salah sih ya, Ya. soalnya emang nggak pernah dengar ada KIP gitu di kampus. iya. Cuman paling emang bantuan pengurangan UKT aja Dari sih. kampus itu sendiri ya? Dari kampus sendiri, dari jurusan sendiri gitu. Dan memang ada beasiswanya juga ya? Iya, bisa ada beasiswa. Jadi harus kayak apa ya namanya, surat keterangan tidak mampu mungkin Oh ya iya, Kang. iya betul. Ya, jadi kalau misalnya emang mau ada penurunan UKT, kita harus
nyediain atau punya sih surat keterangan itu sendiri, Kang. Supaya bisa dapat pengurangan tersebut ya. Iya. Terus tadi sempat disinggung juga yang foto-foto rumah, itu Iya, juga iya, betul. merupakan salah satu syarat buat dapat beasiswa di kampus saya Oh, di gitu. Poltekkes tetap harus kayak foto-foto rumah seperti Betul, itu ya? ya harus apa, listrik juga, Oh, air iya, iya, gitu-gitu. betul, betul. Jadi ya diusahakan agar tidak salah sasaran sih, Kang. Betul banget ya. Supaya mereka juga bisa ya tadi sudah disebutkan ya, supaya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lagi gitu ya. Betul. Nah, terus mengingat soal kita kembali lagi soal UKT yang tinggi juga ya TDA ya. Dan UKT yang tingginya tuh drastis banget. Itu tuh sebenarnya kalau TDA melihat hal tersebut tuh permasalahan terbesar kenapa kok bisa menjadi UKT-nya tuh tiba-tiba tinggi tuh apakah dari memang pemerintahnya yang kebijakannya kurang atau memang sebenarnya tuh ada faktor lain dari kampusnya mungkin justru. Mungkin kan ini kebijakannya emang dari Kemendikbud ya, Iya. jadi emang kampus juga mau gak mau harus ngikutin si kebijakan Kemendikbud ini sendiri. Cuman karena kampus memiliki apa ya, hak juga loh buat nentuin kalau misalnya mau naik atau enggak ya gini kan. Tapi menurut saya kebijakan ini juga harusnya sih mending lebih baik nggak usah gitu sih, Kang. Jadi memang buat kayak memang yang setahu saya juga ada beberapa kampus yang tidak akan melakukan hal tersebut ya, maksudnya kayak Betul. menaikkan UKT-nya, jadi UKT tetap ada gitu ya. Ya, jadi memang itu tergantung balik lagi kepada kampusnya Iya, ya. betul. Balik lagi ke kampus masing-masing. Kalau misalkan melihat dari hal tersebut ya, kayak kan kalau UKT tersebut kalau nggak saya salah dengar itu tuh untuk menunjang fasilitas juga gitu tadi ya. Nah, apakah TDA ngerasa bahwa kalau misalkan UKT naik itu justru fasilitas tuh bakal lebih bagus gitu? Ataukah sebenarnya nggak menentu juga gitu hal tersebut tuh bakal lebih bagus gitu? Bisa jadi sih kalau misalnya UKT-nya naik, fasilitasnya ikut naik juga mungkin kita kayak, "Oh, oke." Jadi UKT naik tuh beralasan gitu karena emang fasilitasnya juga membaik. Cuman sayangnya kalau misalnya UKT-nya naik tapi fasilitasnya tetap aja kayak yang Ya. standar kan sayang banget Iya gitu. betul. Itu apalagi itu tuh menyangkut soal kayak kepercayaan ya. Maksudnya kayak Hmm, apakah benar-benar dari kampus tersebut menggunakan atau apa namanya ya menggunakan gitu, menggunakan dana yang ada tuh dengan sebaik mungkin itu juga tergantung dari kampusnya tersebut ya betul. ya. Dan semoga memang dari kampus-kampus tersebut juga mereka dapat menggunakan dana tersebut dengan baik ya. Ya, betul. Sehingga memang dapat menunjang apa namanya pendidikan menunjang membantu untuk pendidikan para mahasiswanya itu bisa lebih baik lagi gitu kan maksudnya agar memudahkan juga Hmm. gitu kan apalagi kan banyak kalau misalkan dia banyak praktek gitu ya tadi ya. Betul Hmm. betul. Apalagi kalau banyak praktik tuh fasilitas tuh aduh sangat membantu sih, Kang. Apalagi Betul, kalau betul. misalnya kita kan harus selalu update ya kalau Ya betul. misalnya barang-barang atau Heeh. misalnya ya kebutuhan lah gitu. Jadi kalau misalnya eh, walaupun UKT naik tapi sejalan dengan kebutuhan mahasiswa yang kayak di kampus tuh fasilitas meningkat, ininya meningkat, kan enak ya kalau Iya misalnya betul, kayak betul gitu. ya. Tapi kalau enggak ya kayak yang tadi saya bilang sangat disayangkan sih kalau misalnya UKT-nya naik tapi tetap aja fasilitasnya. Oh ya. Terus kalau misalkan soal tadi ya kita singgung lagi soal kuliah tuh dikatakan sebagai kebutuhan tersier atau bukan kebutuhan yang utama gitu Betul. ya. Nah, melihat hal tersebut ya tadi ya, apa sih dari TDA melihat tersebut tanggapannya seharusnya tuh kuliah sebagai kebutuhan tes itu apakah memang harusnya pemerintah tuh ada kayak membantu supaya masyarakat Indonesia tuh semuanya bisa kuliah semua atau sebenarnya tuh itu tuh memang kayak ya udahlah yang mampu-mampu aja gitu. Kalau menurut saya sih setidaknya nih ya kan di satu keluarga tuh ada satu sarjana nih, Oh Kang. gitu ya. Jadi walaupun mungkin ya kita kan nggak tahu ya Heeh, keadaan ekonomi seseorang iya. bagaimana, cuman kalau misalnya di kayak ibaratnya beasiswa atau gimana ya, jadi kayak satu keluarga ini walaupun dia kurang mampu, dia satu anaknya dibeasiswakan untuk menjadi sarjana nih, Kang. Oh ya. Kalau saya sih sempat suka dengan statement itu sih. Jadi ya mungkin itu bisa dijadikan salah satu solusi, Kang, buat gimana nih caranya untuk meningkatkan pendidikan dan salah satu cara meningkatkan sumber daya Hmm. manusia di Indonesia Jadi juga, Kang. keluarga tuh memang ada sarjananya ya Hmm, gitu ya. Dan memang untuk kayak program sebenarnya itu kalau kita lihat dari luar negeri juga memang beberapa ada yang kayak menggratiskan tersebut bahkan biayanya betul. sampai murah gitu ya. Hmm, Memang itu bisa membantu ya untuk kayak hmm, peningkatan dari SDM juga dan lain sebagainya iya gitu ya betul, tadi yang Kang. sudah kita singgung sebelumnya gitu Betul. ya. Terus untuk untuk oke terus untuk TDA sendiri
ada nggak sih saran dari Tadea untuk kayak kenaikan UKT kalau misalnya mau turun tuh seperti apa? Gimana ya kalau turun sih mungkin kan ada golongan yang 0 juga kali ya Kang ya, Iya. yang 0 rupiah gitu. Nah, kalau misalnya turun emang lebih baiknya disesuaikan sih gimana keadaan di kampusnya dengan penurunan UKT-nya itu sendiri. Oh ya betul. Oke Sobat Metronom, itu tadi adalah pembahasan yang sudah kita singgung sebelumnya tentang diskusi kita mengenai kuliah itu dikatakan sebagai kebutuhan tersier ya teman-teman ya. Nah untuk segmen terakhir nanti kita selanjutnya kita bakal ada pesan dan kesan nih dari Tadea mengenai hal-hal yang ada gitu ya Tadea mengenai kuliah tersebut gitu ya. Jadi sampai jumpa di segmen selanjutnya. Tetap stay tune di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jajah komunitas.
You became a stranger. You became a stranger. Someone I don't know now. You played me real good. You played me real good. But it's over now. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jajak komunitas. Halo Sobat Metronom, masih bersama aku Rizal dalam program Ngopi, Ngobrol, Perkuliahan, dan Inspirasi. Nah, sebelumnya tuh kita kan udah banyak tuh ngebahas dan juga berdiskusi tentang soal perkuliahan itu menjadi kebutuhan tersier ya tadi ya. Terus juga kita ngebahas tentang UKT yang memang naiknya tuh drastis gitu ya. betul. Bahkan ada yang disinggung juga bahwa pemerintah tuh menyarankan untuk menjadi student loan gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan dari Teh Dia sendiri nih ya, melihat hal tersebut juga, bahkan Teh Dia tadi sebutkan gak setuju ya soal tentang kalau misalkan kampus atau kuliah itu menjadi kebutuhan tersier. Betul. Justru seharusnya kuliah itu menjadi kebutuhan yang mungkin sangat dibutuhkan gitu ya sama para masyarakat dan juga mungkin calon-calon mahasiswa gitu ya, memang membutuhkan hal tersebut. Soalnya karena yang tadi udah disebutkan juga bahwa dengan adanya ini juga dengan adanya perkuliahan mereka tuh bisa menaikkan bisa meningkatkan tentang apa namanya SDM. SDM, Betul. terus juga ada karir gitu Iya, ya, betul. sehingga memang bisa juga memajukan Indonesia betul, nih. betul. Nah, dan juga dari Teh Dia sendiri juga menyinggung nih ya kan, kalau misalkan soal UKT naik drastis itu memang kurang tepat Iya, gitu ya tadi. betul. Tadi tuh Kejadian yang sangat disayangkan sih ya. sangat disayangkan banget ya Teh Dia ya, soal tadi UKT juga naik drastis seperti itu ya Teh Dia. Nah, terus tadi juga apalagi kalau misalnya kita melihat yang kampus di luar negeri ya tadi ya, Betul. kita juga menyinggung bahwa kampus di luar negeri itu banyak banget yang mungkin bisa dikatakan kuliah itu malah gratis Iya, atau bahkan dimudahkan mungkin ya. betul banget dimudahkan, dan juga kayak mungkin biaya bisa dikatakan rendah ya, Iya, bisa juga karena gitu memang ya kan. dari negara tersebut ya memang menginginkan dari masyarakatnya tuh supaya bisa dapat pendidikan yang apa namanya lebih tinggi dan Iya, juga betul, bisa menaikkan SDM mereka gitu ya tadi ya. Ya, betul sih, Kang. Mungkin ada beberapa negara yang menjadikan kuliah ini sebagai gimana ya? Kalian tuh kalau misalnya mau kuliah ya udah kuliah aja, ntar dibayarin nih sama negara Oh gitu. betul. Jadi nggak usah pikir pusing betul. gitu ya, nggak usah mikir pusing. Bahkan tadi juga kita nyebutin kalau misalkan kayak beasiswa juga ada beberapa yang kayak Salah sasaran ya. Padahal beasiswa ini sangat-sangat membantu buat kayak masyarakat atau mungkin orang-orang yang memang ingin untuk berkuliah itu bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi betul. gitu ya. Bisa meringankan beban mereka gitu ya. Tapi sangat disayangkan gitu ya, mereka apa namanya
program beasiswa tersebut tuh salah sasaran gitu ya, Betul banget sih, KIPK Kang. gitu ya. Betul banget sih, Kang. Mungkin gimana ya, beasiswa ini sendiri mungkin dijadikan salah satu cara ya buat teman-teman yang ingin kuliah namun ada kendala di ekonomi, namun sangat disayangkan sekali lagi salah sasaran nih, Kang. Jadi harusnya lebih diperbaiki sih, Kang, sistem beasiswa itu sendiri. Supaya bisa tepat sasaran dan Betul. juga supaya memang mereka-mereka yang mungkin bisa dikatakan mampu tuh tidak menyalahgunakan hak tersebut gitu ya. Nah, oke, buat terakhir nih tadi ya. Mungkin tadi ada nih pesan atau mungkin saran atau mungkin mau ngasih solusi pendapat bebas ya buat pelat metronom semua nih kira-kira seperti apa. Khususnya ke calon mahasiswa baru gitu ya. Mungkin akan singkat aja ya. Buat para calon mahasiswa baru, aku mau ngasih sedikit quotes yang aku suka banget nih. Buat quotesnya tuh kayak gini bunyinya. Where there's a will, there's a way. Jadi kalau misalnya kalian ada suatu keinginan, pasti ada jalan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin kuliah, pasti ada aja jalan untuk menuju hal yang kalian inginkan itu. Jadi buat para calon mahasiswa baru, semangat ya buat perkuliahan ini. Semoga teman-teman juga bisa ngerasain gimana kuliah ini. Supaya mereka juga bisa meningkatkan pendidikan dan Betul, juga betul. mindsetnya ya bisa lebih luas Membuka juga pikiran gitu. baru gitu ya. Wawasan yang lebih luas juga gitu ya tadi ya. Oke, itu tadi sobat metronom pembahasan kita dan diskusi kita mengenai soal kuliah ini menjadi kebutuhan tersier gitu ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman sendiri aku doakan semoga para sobat metronom semua tuh dapat berkuliah dan juga bisa meningkatkan pendidikan teman-teman dan juga dimudahkan buat teman-teman khususnya yang calon mahasiswa dimudahkan segala urusannya supaya bisa untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, tidak terasa juga kita udah ada di penghujung acara dan juga aku meminta maaf kalau misalkan ada kesalahan atau kekurangan. Kami dari segenap tim juga pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan jangan lupa supaya selalu mendengarkan Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jajah komunitas.